Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Yuniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistika tentang statistik non parametrik dari halaman 285 sampai 291. Uji statistik non-parametrik adalah suatu pengujian yang modelnya tidak menerapkan syarat-syarat tertentu mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Statistik non-parametrik sering disebut juga dengan uji statistik bebas distribusi. Artinya, jika suatu variabel tidak memenuhi persyaratan, analisis statistik parametrik seperti asumsi normalitas dan homogenitas, maka pengujian selanjutnya dapat menggunakan statistik non-parametrik. Namun perlu disadari bahwa sifat pengujian statistik non-parametrik sebenarnya secara spesifik diperuntukkan untuk data berskala ordinal. Sebagian kecil dapat juga digunakan untuk data berskala nominal. Sehingga ketika diterapkan untuk data berskala interval atau rasio, konsekuensinya adalah data yang awalnya berskala interval atau rasio tadi akan berubah menjadi skala ordinal atau bahkan menjadi data berskala nominal yang derajatnya lebih lemah daripada interval atau rasio. Perubahan skala tersebut dan ditambah longgarnya persyaratan analisis akan berimplikasi terhadap lemahnya hasil analisis dalam membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, penelitian perlu mempertimbangkan dalam memilih suatu tes statistik yang akan digunakan dalam membuat keputusan tentang suatu hipotesis penelitian. Untuk memperjelas bagaimana pengujian statistik non-parametrik, berikut ini akan diuraikan beberapa pengujian dan contoh aplikasinya. 1. Analisis korelasional Range-Spearman cara manual. Digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal, tidak memiliki varian yang sama, atau tidak homogen, menggunakan skala pengukuran berbentuk ordinal. Berikut rumus korelasi Range-Spearman. Keterangannya: P. Koefisiens korelasi Range-Spearman. D. Beda ranking antara dua pengamatan berpasangan. N. Jumlah sampel. Contoh, misalkan suatu penelitian ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara efikasi diri X dengan motivasi berprestasi Y. Karyawan, data sampel variabel bebas X dan variabel terikat Y berdistribusi tidak normal sebagai berikut. Contoh data uji korelasi Range-Spearman. Jawabannya A. Hipotesis statistik. H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 dibagi P1 kurang lebih P2. B. Membuat ranking urutan terlebih dahulu masing-masing data variabel X dan variabel Y, kemudian ubah data tersebut menjadi data berskala ordinal dengan cara meranking masing-masing variabel. Bila terdapat data yang sama, maka cara membuat rankingnya dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Contoh cara membuat ranking. Ranking 1 dimulai dari data terkecil. Misalnya, pada variabel X data 133 ada 2. Seharusnya kedua data ini berperingkat 1 dan 2. Tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 2, yaitu 1 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Demikian juga untuk data 136 sebanyak 2 seminggu, peringkatnya 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Selanjutnya data 137, 138, 139, dan 144 berturut-turut diberi peringkat masing-masing 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya dengan cara yang sama, pada variabel Y terdapat dua data yang sama, yaitu 143. Seharusnya kedua data ini berperingkat 6 dan 7. Tapi karena ini lainnya sama, maka peringkat dibagi 2, yaitu 6 tambah 7 sama dibagi 2 sama dengan 6,5. Dengan cara ini,
Buatlah ranking untuk contoh data variabel X dan Y, data pada tabel 81. Setelah pemberian peringkat selesai, selanjutnya konversikan kembali ranking tersebut pada data awal sebelum diurut sebagai berikut. Tabel bantu analisis rank Spearman. D ranking X1, min ranking Y1. Contoh untuk data pertama D1 ranking X1, min ranking Y1 sama dengan 40 min 28,5 sama dengan 111,5. Demikian seterusnya. Setelah tabel diisi lengkap, dihitung total kuadrat D-nya. Diperoleh 3486, kemudian masukkan ke dalam rumus rank Spearman sebagai berikut. Menentukan koefisiens P. Mendapatkan nilai 0,673. Menentukan nilai P tabel, gunakan tabel P Spearman pada lampiran tabel J jika nilai P tabel dengan derajat kepercayaan A sebesar 5% dan jumlah sampel N sebesar 40, maka diperoleh P tabel sebesar 0,264. E. Kriteria pengujian. Jika E empirik kurang lebih P tabel, maka tolak H0, terima H1. Demikian juga sebaliknya, jika P empirik lebih dari P tabel, maka tolak H1, terima H0. Kesimpulannya, karena nilai P empirik 0,673 kurang lebih nilai P tabel 0,264, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi pada A sama dengan 5%. Korelasi rank Spearman dengan IBM SPSS. Korelasi rank Spearman dengan IBM SPSS dapat dilakukan dengan sangat simpel. Contoh, gunakan contoh data pada tabel 81. Misal penelitian ini mengetahui seberapa besar hubungan antara rasio-rasio keuangan X dengan kebijakan dividend Y. Kemudian ikuti langkah berikut. Buka editor IBM SPSS, klik file, lalu sorot new dan klik data. Kita buka ya. Klik variable view. Pada baris pertama, kolom nama ketikkan X. Pada kolom desimal, set ke angka 0. Pada baris kedua, kolom name, ketikkan Y. Desimalnya ke 0 juga. Seperti berikut. Klik data view. Ketikkan seluruh data seperti pada tabel 11.1. Jika setelah selesai, maka akan terlihat seperti ini. Oke, 11.1. Ini ya, sampai sini. Kita percepat saja. Klik analysis. Sorot korelat ini. Terus kemudian pindahkan variabel X dan Y ke kontak variabel centang kotak Spear. Abaikan fungsi-fungsi yang lain. Klik OK. Sebagai berikut. Menambahkan output seperti ini. Sama ya. Perhatikan output di atas. Nilai koefisiens Spearman row diperoleh 0,673 dengan nilai sig sebesar 0,00. Bandingkan hasil Spearman row ini dengan cara manual, ternyata hasilnya sama. Kesimpulannya, nilai sig 0,00 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara rasio keuangan X dengan kebijakan dividen pada A5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.